Oke, hari ini saya kedatangan HP legend pada masanya, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1. Mungkin teman-teman ada yang masih menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1 di tahun 2025 ini, atau mungkin teman-teman ada yang pernah berburu HP ini karena HP ini pernah jadi HP goib pada masanya. Dulu HP ini sempat menjadi HP incarannya, banyak banget yang mencari Asus Zenfone Max Pro M1 di masa itu, sekitar tahun 2018 yang lalu. Harganya pun cukup mahal, sekitar 2 juta sampai 3,6 jutaan, tergantung RAM dan internalnya juga. Di tahun ini harganya sekitar 400 sampai 800 ribuan. Kalau yang saya punya yaitu RAM 6GB dan internal 64GB, harga bekasnya sekitar 700 sampai 800 ribuan. Dari segi umur HP ini memang cukup tua ya, tapi HP ini sangat terawat dan bodinya masih tergolong sangat mulus di tahun 2025 ini, mengingat HP ini usianya sudah hampir 7 tahunan. Dari segi desain HP ini jelas sangat jauh ketinggalan. Bezel atas bawah masih terlihat sangat tebal. Di bagian bawah terdapat lubang jack audio 3,5 mm, pengecasan masih micro USB dan ada grill speakernya. Di bodi sebelah kanan terdapat tombol-tombol, yaitu tombol power dan tombol volume. Untuk tombol-tombolnya pun ini masih terlihat sangat mulus di tahun 2025 ini. Di bagian atas terdapat satu buah mikrofon, HP zaman dulu tapi atasnya sudah ada mikrofonnya. Terus di bagian sebelah kiri ada slot SIM dan juga slot micro SD. Jadi HP ini menggunakan triple slot ya, dual slot SIM dan satu slot micro SD. Jadi HP ini masih bisa ditambahkan dengan menggunakan micro SD buat teman-teman yang kurang dengan memorinya. Di bagian belakang terdapat dua buah kamera, yaitu 16 MP dan 5 MP. Karena ini versi yang RAM 6GB, tentu kameranya lebih tinggi daripada yang versi 3 atau 4GB. Terus di bagian depan terdapat layar ukurannya 5,99 in, ini cukup gede juga. Di bagian atas juga terdapat satu buah kamera, resolusinya sama seperti kamera belakang, yaitu 16 MP. Untuk perekaman mentok di 1080p 30 fps. Kalau kamera belakang mentok di perekaman 4K 30 fps. Jadi zaman dulu kameranya menurut aku sudah sangat bagus di masanya. Feel genggaman HP ini terasa sangat solid, kokoh, dan terkesan HP ini tidak ringkih sama sekali karena framenya terbuat dari aluminium. HP ini juga cukup ringan, digunakan sehari-hari, jelas sangat nyaman. Tapi HP ini menurut aku cukup licin karena framenya terbuat dari aluminium dan bagian belakangnya pun terbuat dari aluminium. Ya, HP tren pada masanya yang rata-rata HP menggunakan aluminium di bagian back covernya. Menu HP ini sangat sederhana, sangat simpel, dan sangat mudah digunakan karena menggunakan stok Android murni seperti Xiaomi Mi A1. Paling ada beberapa bloatware dari Google seperti Google Map, Google Keep, Google Meet, dan Google lainnya. Tapi ini sangat sedikit sekali lah dan sangat mudah digunakan. Dan saya juga sudah install beberapa aplikasi ya, dari e-commerce, sosial media, dan game, yaitu game Mobile Legends. Di sini saya mau pergi ke softwarenya, yaitu ke tentang ponsel. HP ini menggunakan Android 9 dan tidak dapat update lagi ke Android berikutnya. Update keamanannya mentok di tahun 2020 yang lalu. Jadi di tahun ini sudah tidak dapat update lagi karena usianya sudah tua, hampir 7 tahunan. Paling kalau teman-teman yang mau biasanya dipakai custom ROM. Untuk baterainya HP ini sangat gede pada masanya, yaitu 5000 mAh. Untuk pemakaian sehari-hari jelas HP ini sangat irit sekali, hemat daya, dan bisa digunakan untuk seharian. Untuk keamanan HP ini sangat lengkap ya, seperti adanya fingerprint, PIN, dan fast unlock juga. Jadi keamanannya menurut aku sangat bisa diandalkan. Meski HP ini usianya sudah cukup tua, tapi keamanannya HP ini sangat lengkap sekali. Dan untuk fingerprintnya pun ini tergolong sangat akurat dan bisa diandalkan. Meski rada lelet, tapi soal fingerprint HP ini sangat akurat. Untuk penyimpanan HP ini menurut aku sangat kurang ya, karena penyimpanannya cuma 64GB. Di tahun 2025 jelas sangat kurang ya, minimal di tahun ini yaitu penyimpanan 128GB. Tapi mengingat HP ini HP jadul, penyimpanan 64GB jelas sangat mumpuni pada masanya. Tapi HP ini bisa ditambahkan micro SD ya, jadi buat teman-teman yang kurang dengan penyimpanannya kalian bisa menambahkan micro SD. Dan HP ini menggunakan RAM tertinggi dari seri Asus Zenfone Max Pro M1, yaitu RAM 6GB. Ini varian tertinggi dari Max Pro M1 ini.
HP ini menggunakan chipset yang menurut aku cukup tinggi pada masanya, yaitu Snapdragon 636. Kalau nggak salah dulu belum keluar seri 7 ya, masih seri 6. Jadi 636 ini tergolong sangat bagus sekali pada masanya. Bisa digolongkan HP ini cukup ngebut buat kebutuhan ngegame, sosial media maupun kebutuhan lainnya. HP ini sangat mumpuni sekali, karena itu harganya HP ini cukup mahal, di angka 3,6 jutaan. Itu varian yang tertinggi, yaitu RAM 6GB. Kalau tidak salah dulu belum keluar seri 7 ya, jadi seri 6 itu masih kalangan menengah. Tapi sekarang sudah ada seri 7 untuk varian menengahnya. Untuk sektor kamera ini menggunakan 16 megapiksel dan 5 megapiksel. Untuk kameranya pun ini tergolong sangat bagus pada masanya. Ini apalagi ditambah dengan Gcam ya, atau Google Kamera di Asus Zenfone Max Pro M1, jelas menambah sangat bagus di kamera HP ini. Untuk menu kameranya tergolong sangat banyak sekali ya. Kalian bisa atur di mode manualnya. Seperti ukuran gambar, yaitu bisa kalian pilih dengan resolusi maksimal di 16 megapiksel. Kalian pokoknya bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Pengaturan ini biasanya di HP-HP flagship, tapi di Asus Zenfone Max Pro M1 ini sudah ada pengaturan yang menurut aku sangat bagus di kelasnya. Di mode video, HP ini juga tergolong sangat bagus pada masanya ya. Pengaturannya pun ini tergolong sangat banyak. Untuk resolusinya kalian tinggal pilih saja 4K BCI, 4K UHD, 4K 1080p, 4K 720p, dan lainnya. Ini pengaturannya sangat banyak sekali, kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Pokoknya mode kameranya menurut aku tergolong sangat bagus pada masanya, dan bisa dibilang HP ini kameranya HP flagship. Untuk perekaman video pun tergolong sangat stabil ya, karena ini mode steady-nya diaktifkan di Asus Zenfone Max Pro M1 ini. Ini mode stabilnya dan tergolong sangat stabil di kelasnya. Meski menggunakan chipset jadul, tapi untuk bermain game sekelas game Mobile Legends, HP ini menurut aku masih sangat bisa diandalkan. Grafiknya pun tergolong cukup tinggi, yaitu tinggi dan tinggi. Ini sih menurut aku sangat bisa diandalkan buat kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends. Saya sudah mencobanya ya, ini sangat lancar, tidak ada kendala sama sekali. Terus untuk baterainya juga sangat irit, bermain game kurang lebih 15 menit, baterainya habis kurang lebih 5%-an. Jadi buat kebutuhan ngegame, HP ini masih sangat mumpuni di tahun 2025 ini. Jadi kesimpulannya menurut saya, HP ini masih sangat worth it di tahun 2025 ini. Meski sudah sangat ketinggalan ya, usianya sudah hampir 7 tahunan, tapi HP ini menurut aku masih sangat bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Buat menginstal aplikasi zaman sekarang seperti e-commerce, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lainnya, HP ini masih berjalan normal. Buat kebutuhan sosial media seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan lainnya, HP ini juga masih berjalan dengan lancar dan masih sangat normal sekali. Buat kebutuhan sehari-hari, buat menjalankan kamera dan aktivitas lainnya, HP ini masih sangat mumpuni di tahun 2025 ini. Buat ngegame pun, HP ini masih sangat oke. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.